Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuciliana dari TBI NMC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian guru. Guru adalah orang yang mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas. Secara lebih khususnya lagi, mengatakan bahwa seorang guru berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan mengajar yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing. Artinya, guru tidak hanya memberikan materi di depan kelas saja, tetapi guru juga harus aktif dan berjiwa kreatif dalam mengarahkan perkembangan murid. Guru adalah jabatan fungsional, yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Guru adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah. Ada juga syarat menjadi guru. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, terdapat 5 syarat menjadi seorang guru. Yang pertama yaitu memiliki kualifikasi akademik, yang artinya adalah guru harus memiliki ijazah jenjang pendidikan akademik yang sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasannya. Ijazah yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah dengan jenjang sarjana atau S1 atau diploma 4 sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang kedua, memiliki kompetensi. Artinya memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi guru tersebut meliputi kompetensi kependidikan, kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Yang ketiga yaitu memiliki sifat pendidik. Artinya di sini guru harus memiliki sertifikat pendidik yang ditandatangani oleh perguruan tinggi sebagai bukti formal yang telah memenuhi standar profesi guru melalui proses sertifikasi. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani, yang artinya di sini yaitu memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional, yang artinya di sini yaitu harus ikut serta dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan kompetensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Ada juga peran dan fungsi guru. Peran dan fungsi guru yang pertama yaitu guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Peran guru sebagai pendidik berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut, seperti penggunaan kesehatan jasmani bebas dari orang tua dan orang dewasa yang lain.
moralitas, tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan lain-lain, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu, tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkat laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Peranan guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam kegiatan pembelajaran peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor tersebut terpenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. Ada juga beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran, yaitu membuat ilustrasi, mengidentifikasi, menganalisis, mensistensis, bertanya, merespon, mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang bervariasi, menyediakan media untuk mengkaji materi standar sesuai metode pembelajaran, dan memberi nada perasaan. Agar pembelajaran memiliki kekuatan maksimal, guru-guru harus senantiasa berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat yang telah dimiliki ke kita ketika pembelajaran materi standar. Yang ketiga yaitu guru sebagai pembimbing. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang didasarkan pengetahuan dan pengalaman bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Sebagai pembimbing perjalanan, guru memerlukan kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan 4 hal. Yang pertama yaitu, guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Yang kedua, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran tidak hanya secara jasmania, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis. Dan guru harus memaknai kegiatan pembelajaran dan melaksanakan penilaian. Dan guru juga harus sebagai pemimpin. Guru diharapkan mempunyai kepribadian dan ilmu pengetahuan. Guru menjadi pemimpin bagi peserta didiknya, dan dia juga akan menjadi imam. Guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru harus menguasai berbagai metode pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan agar supaya pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya, guru sebagai model dan teladan. Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Terdapat kecenderungan yang besar untuk menganggap bahwa peran ini tidak mudah untuk ditentang, apalagi ditolak. Sebagai teladan, tentu saja kepribadian apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan peserta didik serta orang di sekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu yang pertama, sikap dasar, bicara dan gaya bicara, kebiasaan bekerja, sikap melalui pengalaman dan kesalahan, pakaian, hubungan kemanusiaan, proses berpikir, perilaku neurotis, selera, keputusan, dan kesehatan
dan serta gaya hidup secara umum. Perilaku yang sangat mempengaruhi peserta didik, tetapi peserta didik harus berani mengembangkan gaya hidup pribadinya sendiri. Guru yang baik adalah guru yang menyadari kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang ada pada dirinya, kemudian menyadari kesalahan ketika memang bersalah. Kesalahan harus diikuti dengan sikap merasa dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Ada juga guru sebagai anggota masyarakat. Guru juga memiliki kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat melalui kemampuannya, yaitu melakukan kegiatan olahraga, keagamaan, dan kepemudaan. Ada juga guru sebagai administrator. Guru tidak hanya sebagai pendidik mengajar, tetapi sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Guru akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi di sekolah. Oleh karena itu, guru harus dituntut bekerja sebagai administrasi teratur. Segala pelaksanaan dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik. Guru sebagai penasehat. Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, juga bagi orang tua. Meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasihati orang. Selanjutnya, tugas seorang guru. Sebagai seorang pendidik yang memahami fungsi dan tugasnya, guru khususnya dibekali dengan berbagai ilmu keguruan sebagai dasar, disertai pula dengan seperangkat latihan keterampilan keguruan, dan pada kondisi itu ia belajar memersosialisasikan sikap keguruan dan diperlukannya. Seorang yang berpribadi khusus, yakni ramuan dari pengetahuan sikap dan keterampilan keguruan yang akan ditransformasikan pada anak didik atau siswanya. Guru memiliki tugas yang beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan, dan bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Dan sedangkan mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan yang ada pada diri siswa. Dan tugas guru dalam bidang kemanusiaan adalah memposisikan dirinya sebagai orang tua kedua bagi siswa, di mana dia harus menarik simpati dan menjadi idola para siswanya. Adapun yang diberikan atau disampaikan guru hendaklah dapat memotivasi hidupnya dan terutama dalam proses belajar. Bila seorang guru berlaku kurang menarik, maka kegagalan awal akan tertanam dalam diri siswa tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.